Terbaca pemirsa, terbaca antisipasi yang sangat baik dari Teja Pakualam dan gagal penalti kali ini. Luar biasa ya pembacaan. Belum selesai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa jadinya kalau hidup tanpa olahraga? Dan olahraga yang paling digemari di dunia ini adalah sepak bola. Nah, ngomongin sepak bola tentunya di Indonesia itu tidak terlepas dari organisasi yang menaunginya, yaitu PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Ngomongin masalah PSSI, tentunya kita mungkin harus tahu sejarah panjang perjalanan organisasi PSSI ini. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia merupakan asosiasi sepak bola tanah air yang selalu disorot sampai hari ini. Namun banyak yang tak tahu sejarah terbentuknya organisasi induk olahraga bola sepak bola ini. PSSI lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, di tengah suasana perjuangan kemerdekaan yang masih membara. Pembentukannya diprakarsai oleh Suratin Sosrosugondo, seorang insinyur sipil yang bertekad menjadikan sepak bola sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam perjalanannya, PSSI menghadapi berbagai tantangan mulai dari masa pendudukan Jepang, era revolusi hingga reorganisasi pasca kemerdekaan. Pada tahun 1952, PSSI secara resmi diakui oleh FIFA, menjadikan Indonesia negara Asia pertama yang bergabung dengan Federasi Sepak Bola Dunia tersebut. Fakta lain yang menarik, pada tahun 1956 Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Olimpiade Melbourne, meski harus tersingkir setelah menghadapi Uni Soviet. Ini adalah salah satu momen bersejarah yang menempatkan Indonesia di peta sepak bola internasional. Kini, lebih dari 9 dekade setelah berdirinya PSSI terus berperan penting di dalam perkembangan sepak bola nasional. Dari era Perserikatan hingga Liga 1, PSSI telah menjadi saksi bisu perubahan besar dalam dunia sepak bola Indonesia, baik dari segi kompetisi maupun infrastruktur. Di balik berdirinya PSSI terdapat visioner Suratin Sosrosugondo. Lahir pada tahun 1898, Suratin tidak hanya dikenal sebagai seorang insinyur yang cerdas, tetapi juga sebagai tokoh yang memiliki komitmen kuat terhadap nasionalisme. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Jerman, Suratin kembali ke Indonesia dan melihat potensi sepak bola sebagai alat pemersatu di tengah masyarakat yang masih terpecah oleh penjajahan. Salah satu visi Suratin adalah menggunakan sepak bola sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi Belanda yang saat itu mendominasi banyak sektor olahraga di Nusantara. Dalam berbagai pertemuan, Suratin berhasil menggalang dukungan dari berbagai klub lokal untuk membentuk sebuah organisasi yang dapat menaungi sepak bola Indonesia. Pada 19 April 1930, berdirilah PSSI di Yogyakarta, kota yang pada masa itu menjadi salah satu pusat pergerakan kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, PSSI juga mengalami reorganisasi besar. Klub-klub yang sebelumnya eksis di bawah kendali Belanda perlahan-lahan mulai bergabung dengan PSSI. Pada era ini, sepak bola di Indonesia mulai menyesuaikan diri dengan dinamika politik pasca kemerdekaan, di mana olahraga kembali menjadi alat penting untuk memperkuat identitas nasional yang baru terbentuk. Perjalanan PSSI mencapai tonggak penting pada tahun 1952 ketika organisasi ini resmi diakui oleh Federation International de Football Association atau FIFA. Indonesia menjadi negara Asia pertama yang bergabung dengan Federasi Sepak Bola Dunia tersebut.
sebuah pencapaian monumental yang membuka jalan bagi sepak bola Indonesia untuk dikenal secara global. Sebelum pengakuan dari FIFA, Indonesia melalui PSSI berhasil menjalin hubungan internasional dengan negara-negara Asia lainnya, termasuk India dan Burma, dalam rangka memperkuat persatuan melalui olahraga. Bergabungnya PSSI dengan FIFA juga menandakan bahwa sepak bola Indonesia mulai diakui sebagai bagian dari komunitas sepak bola dunia, sekaligus menunjukkan tekad bangsa untuk bersaing di panggung internasional. 4 tahun setelah diakui oleh FIFA, Indonesia membuat sejarah lain dengan berpartisipasi dalam Olimpiade Melbourne tahun 1956. Ini adalah pertama kalinya tim sepak bola Indonesia tampil di kompetisi olahraga dunia bergengsi seperti Olimpiade. Dalam turnamen tersebut Indonesia tampil melawan Uni Soviet, salah satu tim terkuat di dunia pada saat itu. Meski Indonesia harus puas dengan hasil imbang, yaitu 0-0 di pertandingan pertama dan tersingkir setelah kalah dalam pertandingan ulang, momen ini tetap menjadi pencapaian bersejarah. Fakta menarik lainnya adalah bahwa Indonesia menjadi negara Asia pertama yang bermain di Olimpiade. Sebuah prestasi yang tidak hanya membanggakan bagi PSSI tetapi juga bagi seluruh bangsa. Seiring berjalannya waktu, sepak bola Indonesia terus berkembang. Pada era awal, kompetisi sepak bola nasional dikuasai oleh turnamen perserikatan di mana tim-tim yang dari berbagai daerah berkompetisi secara amatir. Perserikatan menjadi ajang unjuk gigi bagi talenta-talenta lokal dengan klub-klub legendaris seperti Persija Jakarta, PSM Makassar, dan Persebaya Surabaya menjadi bagian penting dari sejarah sepak bola nasional. Pada tahun 1994, PSSI melakukan transformasi besar dengan menggabungkan kompetisi Perserikatan dan Galatama atau kompetisi profesional menjadi Liga Indonesia. Transformasi ini menandai era baru di mana sepak bola Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih profesional. Puncaknya terjadi pada tahun 2017 ketika PSSI meluncurkan Liga 1, sebuah kompetisi sepak bola profesional modern yang diharapkan mampu mendongkrak kualitas sepak bola nasional. Transformasi ini juga melibatkan peningkatan infrastruktur dan pengelolaan klub yang lebih profesional. Meski masih diwarnai berbagai tantangan, kompetisi sepak bola nasional kini menjadi magnet bagi talenta lokal dan asing, sekaligus menjadi cerminan bagaimana PSSI berperan penting dalam mendorong perkembangan sepak bola Indonesia. Perjalanan panjang PSSI sejak didirikan pada 1930 hingga saat ini menunjukkan betapa pentingnya peran organisasi ini dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Dari awalnya sebagai simbol perjuangan kemerdekaan hingga meraih pengakuan. Meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan, harapan besar tetap ada agar PSSI mampu membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi, menginspirasi generasi berikutnya, dan terus mencetak prestasi di kancah internasional. Nah, semakin tua umur PSSI tentunya harus diimbangi dengan pengelolaan organisasi yang lebih profesional agar sepak bola Indonesia mampu mengukir prestasi secara internasional. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Terbaca pemirsa, terbaca antisipasi yang sangat baik dari Teja Paku Alam dan gagal penalti kali ini. Luar biasa ya pembacaan. Belum selesai.